Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang motivasi dan insentif. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan yaitu apa sih sebenarnya motivasi. Nah, di dalam melaksanakan aktivitas apapun jenisnya, setiap orang membutuhkan sesuatu yang membuat selakukan aktivitas. Hal ini disebut dengan daya penggeser. Dapat pula dikatakan bahwa dalam melakukan sesuatu, setiap orang pasti membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar alasan, yang dimana disebut dengan motivasi. Nah, adapun pengertian motivasi itu sendiri. Motivasi adalah sebuah gejolak yang ada di dalam diri seorang manusia yang menyebabkan seorang manusia melakukan aktivitas terkait dengan kewajiban dan hal-hal yang perlu dilakukan semasa hidupnya. Terdapat beragaman jenis teori motivasi, dan salah satunya di antara keragaman tersebut adalah teori motivasi insentif, di mana insentif itu sendiri adalah sebuah motivasi yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan yang terwujud materi ataupun sebuah ucapan. Nah, adapun pengertian motivasi menurut para ahli, menurut Hasibuan pada tahun 2007 berpendapat bahwa motivasi adalah pemberian daya penggerak yang dapat menciptakan gairah kerja seseorang agar mereka mau melakukan pekerjaan dengan segala upaya untuk mencapai yang namanya kepuasan. Daya dorong yang ada dalam diri manusia disebut dengan motivasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa motivasi adalah kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan atau menggerakkan serta menyalurkan perilaku, sikap dan tindak tanduk seseorang yang selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian insentif. Nah, adapun insentif adalah suatu penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Atau dengan kata lain, insentif merupakan pemberian uang di luar gaji yang dilakukan oleh pihak pimpinan organisasi sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi karyawan. Adapun yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis insentif itu sendiri. Di dalam jenis-jenis insentif itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu insentif individu dan insentif kelompok. Nah, insentif individu yaitu berbicara tentang kita pribadi Nah, yang dimana insentif individu ini rencana atau program insentif individu ini bertujuan untuk memberikan penghasilan tambahan selain gaji pokok bagi individu yang dapat mencapai standar prestasi tertentu. Terus yang kedua yaitu insentif kelompok. Insentif kelompok akan diberikan kepada kelompok kerja apabila kinerja mereka juga melebihi standar yang telah ditentukan, yang dimana di dalamnya itu ada tiga. Yang pertama, seluruh anggota menerima pembayaran yang sama dengan pembayaran yang diterima oleh mereka yang paling tinggi prestasi kinerjanya. Selanjutnya yaitu seluruh anggota menerima pembayaran yang sama dengan pembayaran yang diterima oleh karyawan yang paling rendah prestasinya. Nah, selanjutnya yang terakhir, seluruh anggota menerima pembayaran yang sama dengan rata-rata pembayaran yang diterima oleh sebuah kelompok. Nah, jika ada sebuah pengertian berarti itu ada persetujuan, yang dimana tujuan insentif yaitu akan mampu memberikan sebuah motivasi kepada pegawai untuk lebih dapat bekerja lebih baik dalam meningkatkan produktivitas kinerja yang efektif. Tujuan pemberian insentif berkaitan dengan kompensasi, yang dimana menurut Hasibuan pada tahun 2007 adalah sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh sekira guru dan pemerintah. Nah, adapun penjelasan yang
saya jelaskan tadi, saya atas nama Makbar bisa menyimpulkan apa sih itu sebenarnya motivasi. Nah, motivasi dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Hal ini dapat dikaitkan dengan gejala psikologis yang mensugesti jiwa seseorang untuk berbuat sesuatu demi mencapai suatu tujuan, dalam artian tujuan yang ingin dicapai individu maupun kelompok. Nah, mungkin itu dari saya. Jika ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada kesalahan itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Pesan terakhir buat saya, jangan pernah berhenti berproses, karena proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Tetap menempuh jalan pendidikan. Nah, jika pikiran Anda kosong, maka isilah dengan ilmu. Akan tetapi, jika hati Anda yang kosong, maka isilah dengan zikir. Zikir pikir amal soleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.